Mau tidak dibayar pun sekalipun ya tetap masuk di mana di fintech data center. Kalau kita menyebutnya itu fintech data center, catat semua yang one prestasi. Mau 10 tahun pun kamu nggak bayar ya tetap legal. Bapak minjam, itu Bapak hanya bisa ditagih sampai dengan 3 bulan. Ini air. Ini gimana? Kalau Bapak minjam di pinjol legal, dia batas maksimum penagihannya itu hanya sampai dengan 90 hari. Setelah lewat 90 hari Bapak masih juga tidak membayar, dia tidak boleh lagi menagih Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Jangan fokus ke samping. Ini benar-benar di pinggir jalan. Aku lagi jalan, ya kan? Dan aku ingat begitu banyak orang-orang yang memikirkan tentang wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, ya. Habis itu dilempar ke pihak ketiga atau hutang lunas gitu loh ya. Banyak orang yang mengira seperti itu. Dan ditambah juga video yang saya update hari kemarin itu kan ada penggalan dari podcast Bapak Akbar Faisal gitu ya. Di sana kan ada Bapak Henrikus Pasagi yang dulunya dia juga salah satu petinggi yang ada di OJK khusus tentang fintech. Dan dia membilangin kemarin itu juga pinjol legal dan ilegal itu berbeda 1000%. 1000% katanya gitu loh ya. Dan saya mau bahas lagi buat Anda, saya masih kurang puas. Kita kupas lagi satu lagi tentang wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari pinjol berhenti menagih, dilempar ke pihak ketiga atau dinyatakan hutang lunas ya. Yang kalau di pinjol legal boleh simain video ini, jangan fokusnya kiri kanan, biarin aja mobil itu lalu lalang atau gimana gitu loh. Yang penting Anda yang galbay di pinjol legal, simain video ini sampai habis. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Dan yang belum support, silahkan support, silahkan dulu. Dan ilegal berbeda 1000%. Apa yang membedakan mereka ya? Pertama Pak, pinjol ilegal itu dilarang melakukan penagihan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu jelas ada Pak. Begitu ada laporan terbukti, cabut izin. Kemudian kedua Pak, yang saya sampaikan, pinjol legal itu maksimum denda dan penaltinya hanya 100% dari pokok. Jadi kalau ada masyarakat di sini yang meminjam di pinjol legal, kemudian tagihannya melebihi 100% dari pokok pinjaman, mau tidak dibayar pun sekalipun ya tetap masuk di mana di fintech data center. Kalau kita menyebutnya itu fintech data center, database yang mencatat semua yang one prestasi. Mau 10 tahun pun kamu nggak bayar ya tetap sejuta tadi ya. Maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta. Nggak boleh di atasnya 3 juta, 4 juta, selebihnya itu nggak bisa dibayar. Dan yang ketiga Pak, kalau pinjol legal, Bapak minjam, itu Bapak hanya bisa ditagih sampai dengan 3 bulan. Ini air. Ini gimana? Kalau Bapak minjam di pinjol legal, dia batas maksimum penagihannya itu hanya sampai dengan 90 hari. Setelah lewat 90 hari Bapak masih juga tidak membayar, dia tidak boleh lagi menagih Bapak. Dia harus menyerahkan ini ke collection lain yang punya lisensi di bawah AFPI. Kenapa dibawa lisensi di bawah AFPI? Karena cara-cara manusiawi menagihnya Pak. Iya oke. Jadi 1000% beda loh Pak ya, ilegal dengan legal. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Oke, wajib menagih 90 hari seperti cuplikan yang di awal tadi. Bahwasannya setelah 90 hari pihak pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi dan penagihan bisa dilanjutkan, dilimpahkan kepada pihak ketiga yang legal dan resmi terdaftar di bawah AFPI, yang mana itu cara penagihannya jauh lebih baik ya. Itu kata Pak Henrikus tadi, yang cara penagihannya jauh lebih baik. Dia harus menyerahkan ini ke collection lain yang punya lisensi di bawah AFPI. Kenapa dibawa lisensi di bawah AFPI? Karena cara-cara manusiawi menagihnya Pak. Dan dari situ juga kita melihat bahwasannya Bapak Henrikus menyampaikan pinjol legal dan ilegal itu berbeda 1000%. 1000%-nya ya seperti tadi itu. Pertama dari segi penagihan. Penagihan mereka lebih sopan, kata Bapak Henrikus. Mereka tidak pernah menggunakan nada ancaman. Ya. Atau mereka jauh lebih baik. Setelah 90 hari mereka akan berhenti menagih. Denda tidak boleh melebihi 100%. Pertanyaan saya, pinjol mana yang menagih dengan versi baik kepada Anda per hari ini? Bantu dulu saya isi di dalam kolom komentar biar saya mendapatkan gambaran dengan jelas. Dan Bapak Henrikus mudah-mudahan belusukan juga ke channel Solusi Hutang ya, biar Bapak melihat juga bagaimana keluh kesah masyarakat
yang ada di lapangan secara faktanya gitu loh. Itu kan Bapak membaca secara real dari perusahaan pinjolnya. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjebak di pinjol ini? Ya, mereka tidak menemukan solusi apapun. Mereka bertanya ke OJK tidak mendapatkan penjelasan yang valid juga bagaimana mereka harusnya buat ke depannya. Oke. Kita kembali ke wajib menagih 90 hari. Dalam POJK nomor 10 2022, sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit, ya, tidak mengatur secara eksplisit atau tidak mengatur secara tegas, ya, pinjaman online terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari, selebihnya hangus. Lihat di sini. Tidak diatur dengan tegas. Ya, bagaimana Bapak tadi menyampaikan bahwasanya pinjol legal itu berbeda 1000%. Lewat 90 hari mereka stop menagih, dilimpahkan ke pihak ketiga yang lebih jauh lebih baik lagi versi penagihannya. Ya, padahal praktek di lapangannya masyarakat yang mengetahui. Saya paham bahwasannya Bapak tidak berkecimpung lagi dalam otoritas jasa keuangan karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat Bapak sebutkan dengan jelas, ya. Habis itu saya bacakan lagi di sini. Pasal 51 POJK 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana. 1, yaitu lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau manfaat ekonomi pendanaan yang melampaui 90 hari kalender. Itu disebut dengan kredit macet. Bapak menyampaikan bahwa data orang yang macet bayar itu masuknya ke fintech data center. Sementara praktik di lapangan orang-orang ini ditakut-takuti dengan BI checking dan slick OJK, satu keluarga di blacklist. Yang mana fakta yang sebenarnya? Yang mana yang mau kita ikuti? Saya tidak menyalahkan Bapak, ya mungkin karena aturan yang terbaru mungkin Bapak sudah tidak diikut sertakan lagi. Tapi Bapak yang membuat aturan wajib menagih 90 hari itu masih dipakai atau tidak sampai detik ini. Ya, teman-teman yang gagal bayar lebih dari 90 hari boleh isi di kolom komentar bagaimana pihak ketiganya itu dalam menagih. Ya. Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat AFI menetapkan larangan memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat 0,8 per hari. Larangan tersebut disampaikan dalam Fact Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan halaman 11 yang berbunyi, biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI, atau saya sering membacanya AFPI. Ya, kalau orang baca langsung AFI, ya. Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 per hari. Ya, yang terbaru oke, katanya sudah 0,4 bahkan 0,3, tapi prakteknya kita masih belum merasakan yang seperti itu gitu loh. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya-biaya keterlambatan dan keseluruhan biaya lainnya maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara yang terdaftar berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Lebih detail ketentuan terkait bunga pinjaman online tercantum dalam lampiran 3 SK Pengurus AFPI 02/2020 poin A, angka 1 huruf D dan E dan F menyatakan 1. Penetapan bunga, biaya pinjaman dan biaya lainnya tidak boleh melebihi suku bunga flat 0,8 per hari. Pun biaya keterlambatan seperti denda juga tidak boleh melebihi 0,8 per hari. Keduanya dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima dari penerima pinjaman. Artinya total bunga, biaya pinjaman, biaya lainnya keterlambatan adalah maksimal 1,6% per hari. Ya, biar Bapak tahu lagi ini gambarannya seperti apa. Sedangkan untuk pinjaman yang
tenor sampai 24 bulan, maka penetapan jumlah total bunga biaya pinjaman dan seluruh biaya-biaya termasuk biaya keterlambatan maksimal 100%. Dari nilai prinsipal pinjaman di atas 24 bulan, maka total bunga dan biaya lain keterlambatannya maksimal 100% per tahun. Sementara itu, apabila debitur tidak membayarkan biaya-biaya tersebut, maka penyelenggara pinjol dapat melakukan penagihan sendiri dalam jangka waktu tertentu terkait dengan tenggat waktu penagihan. Hal tersebut juga diatur dalam lampiran 3 SK Pengurus AFPI 02/2020 poin C angka 3 huruf D yang berbunyi, setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari. Di 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Berarti 90 harinya, hari ini Anda jatuh tempo, hitung 90 hari. Lewat dari 90 hari, pihak pinjol tidak boleh menagih lagi. Pihak pinjol, tapi pihak ketiga yang menjalin kerjasama boleh. Ya. Namun demikian perlu Anda perhatikan juga bahwa bagi debitur yang gagal bayar lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui. Adapun pihak ketiga penyelenggara jasa penagihan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan OJK atau FPI, serta larangan menggunakan kekerasan fisik maupun mental kepada debitur. Selain melalui jasa penagihan dari pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk kuasa hukum atau mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda dapat kami sampaikan bahwa apabila hutang pinjol lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang melakukan penagihan secara langsung, akan tetapi bukan berarti hutang debitur angus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib bayar. Pun penyelenggara pinjol tetap bisa menagih hutang debitur melalui pihak ketiga yang legal. Oke. Itu memang ada sesuai yang Bapak ucapkan. Yang jadi pertanyaan adalah caci maki, hinaan, 3 larangan yang disampaikan OJK, ya, habis itu 3 syarat wajib untuk debt collector yang datang ke rumah dilengkapi atau tidak. Bapak tahu nggak? Ketika orang-orang bertanya soal hal itu, mulai dari ID card sampai sertifikat profesi penagihan, itu sering terjadi debat dan caci maki. Padahal OJK mengeluarkan aturan dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang mempermalukan, dilarang menggunakan fisik, tekanan fisik atau verbal. Tapi sebaliknya, yang kata Bapak tadi pinjol legal berbeda 1000% dari pinjol ilegal, fakta di lapangan masyarakat dan orang yang pernah meminjam yang lebih tahu. Ya, kalau Bapak mungkin membaca datanya, tapi faktanya masyarakat yang mengalami di lapangan. Makanya saya selalu menghimbau buat mereka, daripada mereka sibuk gali lubang tutup lubang, lebih baik mereka berhenti bayar pinjol. Ya, daripada mereka gali terus, yang mana itu tidak akan menyelesaikan hutang-hutang mereka, yang terjadi malah memperbanyak. Jadi kesimpulannya, wajib menagih 90 hari itu memang itu dibatasi untuk pinjol, tapi tidak dibatasi untuk pihak ketiga pinjol. Soal bunga dan denda 100%, Bapak bisa tinjau lagi ke lapangan, masih banyak pinjol-pinjol legal yang menagih lebih dari 100% kalau telat lebih dari 3 bulan. Kita buktikan di lapangan gitu loh. Selama ini pengaduan daripada masyarakat tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti dari OJK. Jawaban OJK cuma satu, negosiasi secara internal tidak pernah berubah dari dulu sampai detik ini. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Silahkan Anda tambah di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang yang disampaikan oleh Bapak Henrikus Pasagi, yang mana beliau adalah mantan petinggi dari OJK yang pengen juga meluruskan cara pandang orang-orang terhadap pinjol. Tapi memang penyimpangan itu makin jauh, makin kesini makin jauh. Dan beliau juga membatasi itu semasa di era dia. Jadi 1 juta, pokoknya 1 juta plus bunganya 2 juta. Kalau kemudian dia si pinjaman online itu menagihkan saya lebih dari 2 juta pada basis angka 1 juta, maka itu melanggar dan tak usah dibayar. Cabut izin. Satu. Dan perlu saya garis bawahi, Pak, ya. Oke. Apapun yang saya sampaikan itu sampai dengan titik terakhir di mana saya menjabat sebagai direktur
pengaturan dan pengawasan financial technology. Itu kebijakan yang sangat tegas dan keras kita terapkan ya. Apa yang terjadi sekarang? Walahu alam. Perlu Bapak mengundang narasumber dari otoritas jasa keuangan. Yang keliru di mana? Kita nggak bisa nunjuk yang lain kecuali yang diberi otoritas oleh Bernama undang-undang. OJK. OJK ini satu ini. Oke. OJK adalah sumber masalah dalam pinjol ini. Tapi sekarang makin parah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Sementara waktu buat teman-teman semuanya, boleh yang belum mensupport boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis, akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.